Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda karena hari ini saya sangat spesial bertemu dengan kawan lama yang juga seorang advokat yang sudah lumayan senior ini sebetulnya, Mas Dedi Sukmadi. Selamat berjumpa Mas Dedi. Selamat jumpa. Sudah lama kita nggak ketemu nih. Iya. Ini sekaligus minal aidin Bapak itu ya. Mas Dedi, ini saya terus terang mencari Anda beberapa waktu belakangan ini karena saya cukup resah dengan dunia hukum. Karena saya sebagai wartawan yang sudah senior juga itu merasakan 10 tahun terakhir ini kayaknya ini dunia hukum kita ini paling parah ini. Jadi menurut Anda seperti apa, Mas? Saya Mas Dedi melihatnya seperti masyarakat umumnya juga, gitu. Yeah. Apalagi saya terlibat dalam praktisi hukum. Yeah. Saya melihat memang ada penurunan, penurunan dalam peradilan, kemudian dalam keadilan dan sebagainya itu ada penurunan. Yeah. Hanya yang perlu kita lihat apa sebabnya, kan begitu? Ya. Apakah memang terjadinya penurunan itu memang harus ada perhitung, ada kita harus tahu ini penurunan di mana. Ya. Jadi kadang-kadang kita melihatnya terlihat dari demokratisasi agak berkurang, gitu ya. Bagaimana orang berpendapat juga sebenarnya takut ya, sebenarnya takut. Gitu. Ya. Itu seperti itu kira-kira. Saya melihatnya cenderung seperti saat ini seperti itu. Ya. Karena kan saya terus terang kan mencari Anda itu kan saya ingin juga mencari parameter ya. Parameter dari ketakutan itu tadi atau penurunan itu tadi. Karena kan Anda pasti merasakan sebagai praktisi, sebagai seorang advokat kan sehari-hari kan memang bergelut dan merasakan apa yang Anda alami, yang Anda rasakan dan Anda lihat itu menurut Anda seperti apa ini? Selain penurunan ini tadi sebabnya apa menurut Anda? Nah, kalau saya melihatnya begini, sekarang orang jadi begini ya, kalau kita melakukan sesuatu gitu, misalnya ada beberapa klien, dia tidak berani mengutarakan faktanya, karena kadang-kadang dia takut, gitu ya. Nanti jangan-jangan usaha saya malah diperiksa, malah seperti itulah ya. Kemudian dalam secara global, saya melihatnya kita itu rasanya jadi orang menjadi takut ketika merasa dalam tanda kutip tersandrakan. Merasa tersandrakan itu ya. Merasa tersandrakan, misalnya dalam proses seperti sekarang kita melihat kok misalnya fungsi legislatif ini kok tidak maksimum. Fungsi pengawasan terhadap eksekutif dan sebagainya tidak maksimum. Kenapa? Jangan-jangan mereka juga takut gitu kalau ngomong malah nanti ketua umum menegur dan sebagainya, atau ada problem hukum yang juga eksekutif bisa tahu, atau sebaliknya legislatif juga tahu, eksekutif juga ada problem hukumnya gitu. Jadi saling hati-hati. Saya melihatnya begitu. Bahasa saya adalah kelihatannya sudah saling sandra menyandra semuanya. Gitu ya. Termasuk di bidang yudikatif juga ya. Artinya kan di sana kan juga ada lembaga pengawasan sebetulnya. Iya, betul. Cuman ada beberapa hal memang individu-individu, misalnya baru-baru ini kita lihat ada hakim kemudian ditangkap karena kasus suap yang baru-baru ini terjadi. Kemudian yang menangkap adalah dari Kejaksaan Agung, kan seperti itu ya. Nanti ada menarik ini. Sebenarnya bagus juga di Kejaksaan Agung melihat seperti ini. Cuman akhirnya nanti kita melihat perjalanannya seperti apa. Apakah dengan cara seperti ini peradilan itu seperti yang diharapkan masyarakat, ada rasa adil pada masyarakat itu tetap ada atau tidak gitu. Apakah dengan cara seperti ini kemudian tingkat suap dan sebagainya terhadap orang mencari keadilan itu berjalan dengan semestinya gitu. Terakhir Mas Dedi, harapan Anda seperti apa ketika konfigurasi hukum kita sekarang seperti sekarang ini yang saling menyandera itu? Artinya harapan Anda seperti apa ini ke depannya?
Nah, sekarang ada beberapa, kita melihat juga ya perjalanan dari reformasi menuju saat ini. Ya. Kita melihat apakah kemarin yang aktif dalam reformasi jangan-jangan perilakunya sama dengan gitu zaman Orde Baru. Artinya mafianya sama itu. Mafianya sama. Jadi kita sekarang saya juga harus berpikir apa yang harus dipikirkan. Jangan sampai kita berpikir bahwa yang dipakai kita adalah sila keempat, musyawarah. Musyawarahnya yang dipakai. Ketuhanan Maha Esanya justru dilupakan ya. Musyawarah dulu kita untuk menuju sama-sama tidak ketahuan. Sama-sama apa yang kita lakukan kita musyawarahkan supaya saling aman, padahal itu tindakan yang negatif gitu. Itu yang harus kita artinya lihat. Dengan kata lain lebih takut dengan sesama mafia daripada dengan Tuhan ya. Nah, ya, seperti itulah. Makanya kita juga semangat Pancasila harus kita bangkitkan lagi. Kemudian itu esensinya. Gitu. Karena kan kalau kita lihat kan memang tidak logis. Karena hakim itu ketika mau memutus itu kan pakai ira-ira berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Di atasnya. Di atasnya. Nah, itu yang kembali lagi kan. Artinya apa? Nilai ketuhanannya yang harus kita junjung tinggi. Gitu. Kemudian rasa keadilan. Ini yang dipakai musyawarah, tapi musyawarahnya ini menuju benar atau tidak ini yang jadi problem. Seperti itu. Seharusnya secara utuh ya Pancasila itu ya. Sentuh gitu. Nilai-nilai itu yang harus dikembalikan lagi. Oke Mas Dadi. Terima kasih Mas Dadi. Terima kasih. Lain kali saya akan datang lagi Mas Dadi. Terima kasih. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart telepon.